Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sahabat fisika, kembali bertemu dengan Abang Zaid. Kali ini kita membahas soal tentang dinamika partikel, hukum Newton, dan dilengkapi dengan gaya geseknya. Selamat menyimak dan selamat belajar. Bismillah, kita lanjutkan soal tentang hukum Newton atau dinamika partikel. Dua buah balok beratnya sama 100 Newton dihubungkan dengan tali ringan melalui sebuah katrol licin. Kedua bidang mempunyai koefisien gesekan kinetis sama 0,2. Beratnya adalah 100 Newton. Yang jadi pertanyaan, tentukan percepatan yang dialami balok dengan gaya tegang tali. Langkah awal adalah kita menggambarkan diagram bebas pada sistem. Masing-masing punya berat 100 Newton. Gaya berat arahnya ke bawah. Nah, kita sebut ini sebagai W1. Kemudian ini kita juga sebut sebagai W, tapi di sini W2. Yang kedua, karena semuanya ini gaya gesek, maka kita gambarkan gaya normal pada keduanya. Kasihlah nama ini N2. Ini juga gaya normal. Ingat, tegak lurus terhadap bidang. Ya, ini kita katakan sebagai N1. Kemudian kita gambarkan lagi apa? Gaya tegang tali. Gaya tegang tali baik bagi katrol maupun bagi benda, arahnya bolak-balik gitu ya, menjauhi benda. Ini gaya tegang tali. Kemudian kita gambarkan lagi apa? Mukaannya kasar, maka di sini ada gaya gesek berlawanan arah dengan gerakannya, berarti ke atas. Ini kita kasih nama FK1. Kemudian yang ke arah sini benda 2 berarti FK2. Sekarang kita lihat benda 1 harus kita proyeksi. Ya, proyeksinya adalah ada 2. Yang ke bawah 1 kasihlah nama W1 pada sumbu X. Kita anggap ini sebagai sumbu X-nya. Yang ke arah sini berarti sebagai apa? W1Y terhadap sumbu Y. Perhatikan sudut. Sudutnya kita anggap di sini sebagai theta. Ya, maka ini akan membentuk segitiga. Segitiganya adalah ini ada angka 4, ada angka 3. Ya, berarti 3 sebagai yang di depan, kemudian 4 yang di samping ya. Maka miringnya adalah 5. Nah, gitu ya. Sekarang kita uraikan dulu. Yang pertama adalah gaya berat W1, keduanya sama. Ya, ini berapa? 100 Newton. Kemudian dari gambar juga kita bisa proyeksikan nilai W1Y dengan W1X ya. Kita dapat nih W1X, posisinya adalah sudutnya itu senilai dengan yang di sini. Ya, maka W1X itu posisi yang di depan ya. Jadi W1 sin theta. Ya, sedangkan W1Y adalah apa? W1 cos theta. Sekarang perhatikan, berarti kita perlu nilai sin theta dengan cos theta. Ya, sin theta depan per miring. Ya, depan per miring, depannya 3, miringnya 5. Kemudian cos theta adalah apa? Samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Ya. Maka kita bisa hitung nih W1X ini berarti apa? W1-nya tadi 100, sin theta-nya berarti 0,6 ya, 3/5. Maka ini kita dapat 60 Newton itu ya. Ini 100, cos-nya berarti 0,8, maka ini kita dapat 80. Oke. Sudah. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita menghitung apa? Sebelum menghitung percepatan dan gaya tegang tali, hitung dulu gaya gesek pada kedua benda. Ya, kita hitung sekarang apa? Gaya gesek pada kedua benda. Gaya gesek. Ya, pada benda 2, yang mudah itu benda 2 dulu, kita lihat ya, FK2. Ingat persamaan FK itu apa? Mu K dikali G normal. G normalnya N2. Perhatikan gambar bahwa N2 nya itu senilai dengan W2. Mu K
Mu K tadi soalnya berapa dibilang? 0,2. Maka ini 0,2 dikali N2. N2 sama dengan W2. W2 adalah 100. Maka kita dapat ini 20 Newton. Setelah FK2, kita perlu FK1 sama mu K dikali dengan N1. Tapi sekarang perhatikan bahwa nilai N1 itu senilai dengan apa? W1Y. Lihat arah gambar pada benda 1 ya. N1 senilai dengan W1Y. Mu K adalah 0,2, N1 sama dengan W1Y. W1Y nilainya adalah 80. Kita peroleh 16 Newton. Poin yang A. Ya, yang A yang ditanya adalah apa? Percepatan sistem log. Gunakan hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, sekarang perhatikan yang menjadi sigma F-nya adalah apa? Benda bakalan bergerak ke arah bawah ya. Benda bergerak ke arah bawah pada W1X, pada W2, benda berarti bergerak ke arah kiri. Gaya yang sejajar atau yang searah dengan gerakan benda itu positif. W1X positif. Kemudian T kiri kanan habis, FK1 itu negatif karena berlawanan, ini FK1. Kemudian FK2 juga berlawanan, T dikurangi dengan FK2. Habis ya, dibagi dengan, ya berarti M1 plus M2. Massa benda 1 tambah massa benda 2. W1X kita udah hitung nilainya 60. Dikurangi FK1 nilainya adalah 16. Dikurangi FK2 nilainya 20. Dibagi dengan M1 plus M2. 10 plus 10. Hasilnya 24 ya, dibagi dengan 20. 24 dibagi dengan 20 berarti berapa? 1,2 meter per second kuadrat. Nah, ini jawaban yang pertama. Yang kedua, yang dia minta adalah apa? Tegang tali. Yang diminta adalah tegang tali. Bisa tinjau salah satu. Ya, misalkan saya tinjau benda 2, lebih sedikit ya gayanya benda 2. Maka dengan hukum 2 Newton kita bisa tuliskan bahwa apa? T dikurangi FK2 sama dengan M2 dikali A. Maka T sama dengan M2-nya tadi 10. A-nya adalah 1,2 ditambah FK2 kita dapat 20, maka berapa? 12 ditambah 20 hasilnya 32 Newton. Benda dengan massa 8 kg terletak di atas bidang mendatar. Pada benda bekerja gaya mendatar sebesar 100 Newton. Bila koefisien gesek statis 0,8 dan koefisien gesek kinetis 0,6. Yang pertama adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ya. Gaya yang bekerja pada benda. Bidang datarnya. Kemudian letakkan benda di atasnya. Pada benda bekerja gaya. Ya. Apa saja? Yang pertama ada gaya berat W, kemudian ada gaya normal N, ada gaya tarik senilai F, kemudian ada gaya gesek yang arahnya berlawanan F ges. Itu soal yang A. Yang B, berikutnya yang B, tentukan besar gaya gesek yang bekerja pada benda. Langkah awal adalah kita tentukan gaya gesek statisnya. Fs sama dengan mu S dikali N. Perhatikan gambar, N-nya senilai dengan W. Masanya adalah 8, maka nilai W-nya itu sama dengan 80 Newton. Ya. Koefisien statis ini mu S, koefisien kinetis ini mu K, dan ini nilai F-nya 100 Newton.
sama dengan mu S-nya 0,8 dikali gaya normalnya senilai dengan W80, maka ini kita peroleh nilainya adalah 64 Newton. Karena nilai F gaya tarik yang 100 Newton lebih besar daripada F statis, maka nilai gaya geseknya, nilai F gas-nya itu senilai dengan FK. Apa itu FK? Gaya gesek kinetis, berarti mu K dikali N. Mu K-nya adalah 0,6, N-nya adalah 80, maka kita peroleh 48 Newton. Ya, maka jawaban untuk yang B ini adalah gaya geseknya senilai 48 Newton. Baik, soal yang berikutnya adalah apa? Tentukan percepatan yang dialami benda. Perhatikan gambar yang dari poin A ya. Benda bakalan bergerak ke arah kanan. A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Yang menjadi sigma F-nya adalah F, yang menjadi penghalang atau penghambatnya adalah FK dibagi dengan M. F-nya 100, nilai FK-nya 48 dibagi dengan masanya 8 sama dengan 52 dibagi 8, 6,5 meter per second kuadrat. Baik, kita jawab soal berikutnya. 3 buah balok berada pada bidang datar licin, massa A 10 kg, massa B 5 kg, massa C 5 kg, dan F 30 Newton. Tentukan besar tegangan tali T1 dan T2. Permukaan benda dan lantai itu licin, berarti apa? Tidak ada gaya gesek pada keduanya. Maka kita tidak perlu menggambarkan gaya normal. Kita bisa langsung menghitung percepatannya. Dengan menggunakan hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per M. Yang menjadi sigma F-nya hanya F. Kenapa? Karena T2 dengan T1 masing-masing itu saling meniadakan. Dibagi massa total, massa A, massa B, massa C. Sama dengan F-nya 30 dibagi massa A tambah massa B tambah massa C, 10 ditambah 5 ditambah 5, 30 per 20. Kita dapat 1,5 meter per second kuadrat. Selanjutnya, pertama, tinjau benda A untuk mendapat nilai T1. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Hanya ada T1 yang bekerja pada benda A, MA dikali A. Massa A-nya 10, ya, sedangkan A-nya sendiri adalah 1,5. Kita dapat 15 Newton. Ya. Kemudian, tinjau benda B untuk memperoleh nilai T2. Sigma F sama dengan M dikali A, maka T2 dikurangi T1 sama dengan MB dikali A. T2 dikurangi T1 15, MB-nya adalah 5, A-nya 1,5. Maka T2 sama dengan 5 kali 1,5, 7,5 ditambah 15. Didapat 22,5 Newton. Terus kalau ada pertanyaan, boleh enggak tinjau benda C untuk mendapatkan T2? Bisa. Kan? Hukum 2 Newton lagi, sigma F sama dengan M kali A. Hanya saja F-nya positif, T2-nya yang sekarang negatif. MC dikali A. Nilai F-nya 30, T2 yang mau kita cari, MC-nya adalah 5,
A-nya adalah 1,5, maka T2 sama dengan 30 dikurangi 7,5. Hasilnya 22,5 Newton. Ya, sama ya. Jadi untuk mencari T2 itu boleh meninjau benda C, boleh meninjau benda B. Demikian, semoga bisa difahami dengan baik.